Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas kaitan biologi sel dan bidang farmasi pada sel tanaman. Kelompok 3 mengangkat sel tanaman yaitu pada buah manggis atau nama latinnya Garcinia mangostana. Eh, Materi ini disusun oleh Marini Antikasari, Felicia Lauren, Fitra Fauzan, Muhammad Amar Rahullah, Brian Mahendra Besmaya, dan Hasna Nurjihan Adelia. Pada materi ini kita akan membahas 3 manfaat manggis. Yang pertama itu adalah sebagai antiinflamasi. Di situ kita akan membahas pengertian dan cara kerja senyawanya. Yang kedua sebagai anti kanker, itu kita akan membahas senyawa yang berperan dan uji toksisitas senyawa. Yang ketiga sebagai antioksidan, itu kita akan membahas pengertian senyawa yang berperan, manfaat dan efek samping. Selanjutnya kita yang pertama akan membahas manggis sebagai antiinflamasi. Pada kesempatan ini saya akan ditemani oleh rekan saya yaitu Felicia Lauren dalam membahas manggis sebagai antiinflamasi. Yang pertama, pengertian dari inflamasi. Sebenarnya inflamasi itu sebenarnya apa pengertiannya? Inflamasi merupakan respon pertahanan tubuh terhadap invasi benda asing, kerusakan jaringan atau keduanya. Penyebab inflamasi antara lain mikroorganisme, trauma mekanis, zat-zat kimia, dan pengaruh fisika. Jadi pada dasarnya bahasa sederhananya inflamasi itu adalah efek peradangan yang disebabkan oleh benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Seperti itu. Jadi respon tubuh untuk melawan benda asing yang masuk ke dalam tubuh adalah memberikan efek peradangan. Namun apabila inflamasi ini parah, maka sel-sel dalam tubuh akan rusak dan tidak terkendali sehingga akan membahayakan tubuh. Justru inflamasi yang berlebihan akan membahayakan tubuh bahkan sampai menyebabkan adanya sel kanker. Dari hal tersebut muncullah tubuh membutuhkan suatu namanya antiinflamasi untuk mengendalikan inflamasi yang menjadi respon alami tubuh seperti itu. Lalu sekarang muncul pertanyaan, sebenarnya apa itu antiinflamasi? Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, antiinflamasi itu adalah golongan obat yang memiliki aktivitas menekan atau mengurangi peradangan. Jadi tugasnya antiinflamasi ini adalah menekan peradangan supaya peradangan tersebut tetap terkendali dan tetap memiliki efek yang baik terhadap tubuh. Selanjutnya, Terima kasih rekan Brian. Setelah kita mengetahui inflamasi dan antiinflamasi, maka akan timbul pertanyaan, apakah buah manggis dapat dijadikan sebagai obat antiinflamasi? Jawabannya bisa. Bagian buah manggis yang dapat dijadikan antiinflamasi adalah bagian kulitnya. Lalu bagaimana caranya? Ternyata kulit buah manggis mengandung 2 senyawa aktif yang berperan sebagai antiinflamasi atau anti radang, yaitu senyawa santon dan flavonoid. Santon dan flavonoid bekerja dengan cara yang berbeda. Santon bekerja dengan cara menghambat enzim siklooksigenase dan enzim lipooksigenase untuk mencegah terjadinya inflamasi. Sedangkan flavonoid bekerja dengan cara menghambat pelepasan asam arakidonat yang ditandai dengan penurunan sensasi nyeri, demam, reaksi-reaksi peradangan, serta penurunan jumlah sel-sel radang, salah satunya makrofag. Asam arakidonat adalah asam yang berperan sebagai reseptor persinyalan inflamasi dan peradangan. Selain itu, asam arakidonat juga berfungsi menjaga kestabilan cairan membran sel, eksitabilitas syaraf, dan transmisi sinaptik kanal ion. Sebagai tambahan, enzim siklooksigenase dan enzim lipooksigenase adalah enzim yang mengkatalisis proses kerja dari asam arakidonat. Kali ini saya Fitra Fauzan dan teman saya Hasna Nurjihan Adelia akan menjelaskan mengenai kandungan anti kanker pada manggis. Sebelum membahas tentang anti kanker, kita harus mengenal apa itu kanker. Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Pertumbuhan tersebut dapat merusak sel normal di sekitarnya dan di bagian tubuh yang lain. Berdasarkan data WHO,
Jumlah penderita kanker di seluruh dunia terus meningkat. Pada tahun 2020, terdapat 18,1 juta kasus kanker baru dan 9,6 juta kematian yang terjadi. Oleh karena itu, peneliti mencari bahan obat yang dapat dijadikan sebagai obat anti kanker. Salah satunya adalah buah manggis. Anti kanker itu sendiri itu adalah suatu obat yang digunakan untuk membunuh atau menghambat mekanisme proliferase sel kanker. Proliferase adalah fase sel saat mengalami pengulangan siklus sel tanpa hambatan. Anti kanker juga sering disebut obat sitostatika. Lalu, ekstrak dari kulit buah manggis yang telah diuji secara praklinik melalui hewan seperti tikus putih atau mencit, uji toksikologi dan uji lainnya mendapatkan hasil sebagai berikut. Hasil yang didapatkan adalah nilai penghambatan 50% terhadap beberapa jenis sel kanker, seperti leukemia, yaitu kanker sel darah putih, dan kanker payudara. Kulit manggis mengandung senyawa mangostin, tanin, xanthon, krisantemin, gasinon, gartanin, vitamin B1, B2, C, dan zat lainnya. Senyawa paling utama yang terkandung dalam kulit manggis adalah senyawa xanthon. Senyawa ini mempunyai aktivitas sebagai anti kanker melalui mekanisme antiproliferasi, induksi apoptosis, sitoktosis, inhibitor aromatase, dan antimetastasis. Senyawa ini terdiri dari 3, yaitu alpha-mangostin, beta-mangostin, dan gamma-mangostin. Seperti yang telah disebutkan oleh Fitra sebelumnya, senyawa alfa-mangostin, beta-mangostin, dan gamma-mangostin merupakan 3 senyawa yang terdapat dalam senyawa xanthon. Dari ketiga senyawa ini, yang telah terbukti sebagai anti kanker adalah alfa-mangostin. Aktivitas anti kanker dari alfa-mangostin telah dilakukan pada berbagai jenis-jenis sel kanker, baik secara in vitro maupun in vivo. Kalau secara in vitro, sesuatu terjadi di luar organisme hidup. Sementara kalau in vivo, mengacu pada pekerjaan yang dilakukan secara keseluruhan organisme hidup. Hasilnya menunjukkan penghambatan yang maksimal pada konsentrasi 10 mikromolar dan mampu menginduksi apoptosis sel atau kematian sel terprogram pada sel leukemia. Alfa-mangostin memiliki struktur molekul C24H26O6. Beta-mangostin memiliki struktur molekul C25H28O6 dan gamma-mangostin memiliki struktur molekul C23H24O6. Berikut akan dijelaskan mengenai uji toksisitas alfa-mangostin. Tujuannya untuk melihat seberapa aman senyawa ini untuk makhluk hidup. Uji toksisitas telah dilakukan secara in vivo menggunakan model mencit sebanyak 6 ekor. Hewan uji diberikan beberapa variasi dosis alfa-mangostin, mulai dari 5 mg, 10 mg, 20 mg, hingga 500 mg. Dari pengujian ini diperoleh nilai LD50. LD merupakan singkatan dari lethal dose, dan lethal dose itu menunjukkan seberapa besar persentase kematian dari hewan yang diujikan. Saat pemberian dosis 20 mg tidak ada mencit yang mati, sedangkan saat pemberian dosis 50 mg ada 1 mencit yang mati, maka dari itu disimpulkan pengujian ini diperoleh nilai LD50. Nah, selanjutnya kami di sini akan menjelaskan tentang fungsi ketiga manggis, yaitu sebagai antioksidan. Saya Muhammad Amarullah di sini akan menjelaskan tentang apa itu antioksidan. Nah, di dalam tubuh kita ini ada yang dinamakan dengan radikal bebas. Radikal bebas ini adalah atom yang mempunyai elektron tidak berpasangan, alias atom ini adalah atom yang bersifat tidak stabil. Radikal bebas ini dapat muncul secara natural dalam tubuh, misalnya ketika sedang berolahraga, atau juga sedang mengkonversi makanan menjadi energi. Nah, namun si radikal bebas ini juga bisa muncul karena lingkungan sekitar, misalnya asap rokok, polusi, atau juga sinar matahari. Nah, karena si radikal bebas ini bersifat tidak stabil, maka dia akan beroksidasi dengan molekul-molekul yang berada pada tubuh.
sehingga dapat merubah struktur molekul tersebut dan juga merubah molekul itu menjadi radikal bebas sendiri. Nah, maka si reaksi ini bisa berulang terus-menerus hingga akan mengakibatkan kerusakan besar pada tubuh. Bahkan bisa sampai merusak DNA dan diduga sebagai pelaku dalam berbagai penyakit seperti Alzheimer, Parkinson, katarak, dan lain-lain. Nah, si kejadian ini biasanya disebut sebagai oksidatif stres. Nah, antioksidan dapat memberikan elektron-elektron ke dalam radikal bebas dan juga menstabilkan elektron yang tidak mempunyai pasangan. Jadi si antioksidan tersebut bisa ngasihin elektron tapi tidak berubah menjadi radikal bebas sendiri. Jadi tidak akan menghasilkan chain reaction seperti tadi. Selanjutnya ada bentuk antioksidan pada manggis. Pada manggis, antioksidan yang terkandung merupakan antioksidan golongan fenolik. Nah, golongan fenolik ini salah satunya adalah santon. Di sini disebutkan bahwa beberapa peneliti di luar negeri menjelaskan kulit buah manggis yang sudah matang mengandung polihidroksis santon. Nah, santon itu sebenarnya apa sih? Nah, santon itu merupakan antioksidan tingkat tinggi. Kenapa bisa disebut sebagai antioksidan tingkat tinggi? Karena ternyata di dalam santon itu terkandung sekitar 17.000 sampai 20.000 orak per 100 onsnya, atau setara dengan 2.835 gram kulit. Bisa kita lihat dari data di samping, ternyata kandungan orak yang terdapat pada santon jauh lebih tinggi dibandingkan kandungan orak yang terkandung pada rata-rata buah dan sayur. Nah, orak itu merupakan singkatan dari Oxygen Radical Absorbance Capacity atau kemampuan antioksidan menetralkan radikal bebas. Ini merupakan struktur kimia dari santon. Kita bisa lihat bahwa terdapat gugus OH atau hidroksi. Ternyata gugus hidroksi inilah yang efektif mengikat radikal bebas di dalam tubuh, serta bisa membantu mengobati dan mencegah penyakit degeneratif. Lalu ada beberapa manfaat dan efek samping antioksidan. Manfaat yang pertama, tadi sempat disinggung, jadi antioksidan itu bisa membantu mengobati dan mencegah penyakit degeneratif. Nah, penyakit degeneratif itu adalah seperti osteoporosis, penyakit jantung, diabetes tipe 2, hipertensi, dan kanker. Lalu manfaat yang kedua, senyawa antioksidan mampu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas yang juga disebut sebagai stres oksidatif. Stres oksidatif itu merupakan kondisi yang bisa meningkatkan potensi risiko terhadap penyakit jantung, kanker, radang sendi, stroke, dan lain-lain. Lalu ada manfaat yang ketiga, yaitu meningkatkan imunitas tubuh. Dan yang terakhir, ini merupakan efek samping dari antioksidan. Nah, ternyata jika kita terlalu banyak mengonsumsi antioksidan bisa berbahaya juga untuk tubuh. Fungsi antioksidan yang tadinya menangkal tubuh kita dari radikal bebas, tapi malah jadi sebaliknya, yaitu mendukung adanya radikal bebas dalam tubuh kita.